Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai kami dari hari ke hari sampai di bulan Desember ini. Semua yang kami alami ada dalam berkat dan pimpinan Tuhan. Kami percaya Tuhan punya maksud rencana yang baik bagi kami. Saat ini kembali kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan supaya kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Tawarik pasal 1 ayat yang ke-7. Tertulis demikian. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kisah tentang 3 orang sahabat yang dijumpai oleh malaikat. Malaikat itu berkata, "Kalian punya kesempatan untuk meminta apa saja." Orang pertama berkata, "Saya minta emas yang sangat banyak." Tiba-tiba muncullah tas yang sangat besar, berisi emas yang sangat banyak. Tapi karena begitu banyak, ia tidak bisa membawanya. Orang itu berkata kepada sahabatnya agar meminta kekuatan supaya dapat membawa semua emas itu. Maka orang kedua berkata pada sang malaikat, "Saya minta kekuatan untuk kami bertiga, agar kami dapat membawa emas itu." Maka jadilah mereka kuat, sehingga mampu mengangkat tas yang sangat besar dan berat itu bersama-sama. Kemudian muncul pertengkaran hebat di antara ketiga sahabat itu, tentang masalah pembagian emas, dan tidak ada kesepakatan di antara mereka. Malaikat lalu berkata kepada orang ketiga, "Apa permintaanmu? Sekarang ini giliranmu." Orang itu berpikir sebentar lalu berkata, "Ambil kembali semua emas ini, supaya kami tidak bertengkar." Dan dalam sekejap emas itu pun lenyap. Lalu malaikat itu pergi dari mereka. Kisah ini hanyalah sebuah ilustrasi yang hendak menunjukkan bahwa setiap permintaan kita kepada Tuhan tentu ada dampaknya. Dan permintaan yang paling baik adalah permintaan yang memberi manfaat bagi kita dan bagi banyak orang. Dalam 2 Tawarik pasal 1 ayat 7 ini tertulis, "Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Tuhan memberikan suatu kesempatan istimewa kepada Salomo untuk meminta. Pada saat itu Salomo telah diangkat menjadi raja atas Israel, menggantikan Daud ayahnya. Dan ia sedang dalam pencarian akan Tuhan, memohon pertolongan dan petunjuk dari Tuhan, supaya ia dapat memimpin bangsanya. Salomo sadar bahwa ia tidak sanggup dan terbatas dalam hal kemampuan untuk menjalankan amanat yang begitu besar, maka ia meminta tuntunan Tuhan. Ketika Tuhan menjumpainya dan memberinya kesempatan untuk meminta, Salomo tidak meminta harta, tidak meminta kekayaan, tidak meminta umur panjang, atau hal-hal lahiriah lainnya. Tapi yang ia minta hanyalah hikmat. Permintaan Salomo itu dipandang baik oleh Tuhan, dan Tuhan memberikannya hikmat untuk mengerti, sehingga ia sanggup menjalankan pemerintahan dengan baik. Sebagai tambahan, Tuhan juga memberikan Salomo umur panjang dan kekayaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang akan kita minta kalau kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk meminta sesuatu? Apakah kita meminta hal-hal yang bermanfaat, ataukah hal-hal yang bertujuan untuk kesombongan diri, untuk memenuhi hawa nafsu, atau untuk kemalangan orang lain? Tahukah kita bahwa kepada kita Tuhan memberikan kesempatan yang sama untuk kita meminta pada saat ini?
Dan Tuhan memberikan kesempatan yang tidak terbatas untuk kita memintanya di dalam doa. Dalam Matius 7 ayat 7 Tuhan Yesus katakan, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Tuhan mau kita meminta kepadanya. Mintalah apa yang kita perlukan. Sampaikan kepadanya tanpa rasa takut. Tuhan mengerti keperluan kita. Dia tahu dan turut merasakan pergumulan kita. Dan Tuhan mau untuk memberikan yang baik, bahkan yang terbaik buat saudara dan saya. Mintalah hal-hal yang baik dan yang berguna, yang akan kita pakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ada jaminan yang pasti dalam janji firman-Nya, bahwa ketika kita meminta, maka Tuhan akan memberikannya bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Bapa untuk kemurahan-Mu, untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu menyadarkan kami, membuka mata rohani kami, bahwa kepada kami Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk kami meminta kepada-Mu. Ajar kami untuk mempercayai janji firman-Mu, bahwa ketika kami meminta, maka Tuhan akan memberikan bagi kami. Tolong kami Tuhan, berikan kami hikmat-Mu, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, dan tuntun kami untuk selalu melangkah dalam kebenaran-Mu. Dalam setiap keputusan dan tindakan kami, berikan kami pengertian untuk kami mengambil sikap dan tindakan yang benar. Kami membawa kepada-Mu setiap pergumulan kami, setiap kerinduan kami ya Tuhan masing-masing. Engkau tahu apa yang menjadi persoalan kami. Biarlah Tuhan melawat dan menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi kami. Kami percaya di dalam janji-Mu kami menerima jaminan jawaban doa. Kami terima lawatan kuasa Tuhan dalam hidup kami. Kami terima pertolongan Tuhan. Dan kami mendapatkan hikmat yang daripada-Mu untuk kami melangkah dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Di sepanjang malam ini kami mohon perlindungan-Mu atas kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia. Berikan keamanan, kesejahteraan dan kedamaian, dan juga berkati semua bangsa di dunia ini. Berikanlah kesejahteraan dan perdamaian, dan lawatlah ya Tuhan setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka percaya kepada-Mu, terima anugerah keselamatan. Ampuni kami Tuhan akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Segala puji hormat hanya bagi-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.